Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2 Efektif Data Air berdiskusi mengenai film Koleon Terata. Perlu diketahui bahwa kelas film Koleon Terata ini kami bertanya jawab mengenai 3 subkelas, yakni yang pertama Hydrozoa, Anthozoa, dan yang terakhir adalah Scyphozoa. Untuk diskusi kali ini akan dipandu oleh moderator Latifah Taramudita. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Latifah Taramudita, selaku moderator yang akan membantu jalannya diskusi kali ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka sesi tanya jawab yang dimulai dari kelas hidrozoa. Sebelumnya, saya ingatkan bagi penanya atau penjawab, dipersilakan untuk menyebutkan nama dan nomor absen. Silakan untuk penanya pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fahimatul ini dengan nomor absen 38. Saya izin bertanya mengenai kelas hidrozoa, yakni dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa salah satu spesiesnya yakni Hydra sp disebut dengan hewan abadi? Dan pertanyaan kedua yakni apa saja peranan hidrozoa bagi kehidupan perairan? Baik, apakah ada yang bisa berkenan untuk menjawab pertanyaan Lutfia? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Fitrianingsih dengan nomor absen 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lutfia. Untuk pertanyaan nomor 1 tadi, mengapa Hydra disebut sebagai hewan abadi adalah gambar dari Hydra sp sendiri. Mengapa hewan ini disebut sebagai hewan abadi? Sebab menurut salah satu peneliti pakar mikrobiologi, Hydra sp merupakan hewan yang memiliki siklus hidup yang dapat dikatakan hampir abadi. Sel-sel tubuh Hydra sp terus memperbarui penuaan sel tersebut yang disebut dengan sel punca, serta kemampuan yang dapat mengeluarkan racun dari tubuh, sehingga dari siklus tersebut oleh para peneliti, Hydra sp dikenal sebagai hewan abadi. Untuk yang kedua, peranan hydrozoa bagi kehidupan perairan. Dalam kehidupan di perairan, hydrozoa memiliki beberapa peranan yang cukup penting, yaitu tempat perkembangbiakan dan perlindungan bagi ikan, berperan pada kehidupan ikan, serta mengurangi abrasi pantai yang dapat mengganggu ekosistem pantai, di antaranya hilangnya tempat berkumpul ikan karena beberapa tempat seperti hutan bakau ikut terkikis. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menyangga? Jika tidak ada, maka saya akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ya, perkenalkan, saya Raisa Lutfiana dengan nomor absen 35. Saya ingin bertanya untuk kelas hidrozoa, jelaskan struktur tubuh dari hidrozoa. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari saudari Raisa, apakah ada yang berkenan untuk menjawab? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Halifia Ramadiawan, nomor urut absen 33. Untuk struktur Hydra sendiri itu dimulai dari basal disk yang kemudian dilanjutkan ke tingkat yang lebih atasnya lagi, yaitu pedangkel. Kemudian di sebelah kanan tersebut disebut dengan tunas. Tunas ini ialah sebagai alat reproduksi secara seksual. Kemudian menuju lapisan terluar atau ektoderm. Kemudian pada struktur hidra adanya lapisan tengah tubuh atau disebut dengan mesoglea. Dan pada struktur hidra juga terdapat lapisan dalam tubuh yang disebut dengan endoderm. Kemudian terdapat alat reproduksi yaitu ovarium dan testis. Ovarium untuk alat reproduksi betina dan testis sebagai alat reproduksi jantan. Kemudian sebelum pada tentakel terdapat hipostoma, dan setelah hipostoma dilanjutkan dengan struktur tentakel. Berikut merupakan penjelasan dari struktur hidra. Terima kasih. Oke, jadi saya menyimpulkan berarti hidrozoa itu tergolong diploblastik ya? Atau punya dua lapisan tubuh. Jadi itu ada lapisan ektodermnya sama endodermnya, terus di bagian tengah-tengahnya itu dibatasi sama lapisan mesoglea. Benar ya, seperti itu? Iya, betul, Raisa. Oke, terima kasih.
sudah jelas. Apakah ada yang ingin menyanggah? Sudah cukup. Baiklah, maka kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya untuk kelas Cryptozoa. Untuk Saudari Afifa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Afifa Nurfitri dengan nomor absen 20. Pertanyaan saya, bisa dijelaskan bagaimana sistem reproduksi dari kelas Scyphozoa ini, serta apakah Scyphozoa memiliki peranan dalam kehidupan sehari-hari? Jika ada, bisa tolong dijelaskan. Terima kasih. Pertanyaan dari Saudari Afifa, apakah dia berkenan untuk menjawab? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niririn Oktaviana, absen 30. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Afifa mengenai reproduksi dan juga peranan Scyphozoa dalam kehidupan sehari-hari. Scyphozoa mengalami metagenesis, yakni perkembangbiakan seksual dan juga aseksual dalam satu generasi. Scyphozoa dapat bereproduksi secara yang pertama, reproduksi seksual ketika bentuk dewasa atau medusa, yaitu ketika spermatozoa dari hewan jantan keluar dan mulai berenang ke betina. Kemudian melalui mulut betina akan menuju telur yang dihasilkan oleh ovarium. Pembuahan pun terjadi, zigot akan keluar melalui mulut. Selanjutnya terjadi pembelahan sampai terbentuk larva planula yang bersilia. Kemudian silia akan hilang dan larva akan berubah menjadi scyphistoma. Kemudian yang kedua adalah reproduksi aseksual pada bentuk polip, yaitu ketika scyphistoma mulai membentuk mulut, tentakel, dan keping basal. Kemudian terbentuklah polip yang akan bersusun satu sama lain dan mulai memisahkan diri mulai dari polip yang atas. Kemudian medusa akan terbentuk yang disebut dengan strobila. Peristiwa ini disebut dengan strobilasi. Tentakel strobila akan memendek dan epira akan berenang bebas dan menjadi ubur-ubur dewasa. Kemudian peranan dari Scyphozoa dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik dan juga sebagai bahan makanan seperti bumbu pelengkap dalam makanan. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, saya izin menyanggah. Perkenalkan saya Sylvia Silvana dengan nomor absen 9. Tadi dijelaskan bahwa Scyphozoa dapat digunakan sebagai bahan kosmetik. Apakah dalam tubuh Scyphozoa ini terdapat senyawa tertentu sehingga Scyphozoa dapat dijadikan sebagai bahan baku kosmetik? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Astria, apakah dia berkenan untuk menjawab? Ya, baik, untuk jawaban dari Saudara Astria, yaitu untuk pada film Scyphozoa dengan hewan ubur-ubur memiliki kandungan yang dapat digunakan sebagai bahan kosmetik. Hal ini karena disebabkan ubur-ubur mengandung senyawa kolagen dan asam amino. Dan bukan hanya itu, ubur-ubur pun juga mengandung berbagai senyawa seperti mineral. Salah satu senyawa mineral yaitu seperti zinc dan vitamin. Untuk Saudari Astria, apakah ada sanggahan? Tidak ada, sudah cukup. Terima kasih. Baik, untuk Saudara Hugo, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, maaf, saya ingin bertanya untuk kelas Scyphozoa. Sebelumnya perkenalkan saya Hugo Danendra dengan nomor absen 5. Saya ingin bertanya, apakah Scyphozoa memiliki kelenjar kelamin? Dan jika iya, terdapat di bagian mana kelenjar kelamin tersebut? Pertanyaan dari Saudara Hugo, apakah ada yang berkenan untuk menjawab? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fana Faradila dengan nomor absen 26. Saya akan menjawab pertanyaan Hugo tentang apakah Scyphozoa memiliki kelenjar kelamin dan terdapat di bagian mana kelenjar kelamin tersebut. Jawaban saya, ya, Scyphozoa memiliki kelenjar kelamin. Pada umumnya, hewan-hewan yang tergolong pada kelas Scyphozoa mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, yaitu keturunan seksual dan aseksual. Akan tetapi, ada juga Scyphozoa yang memiliki kelenjar kelamin yang terpisah antara individu jantan dan betina, yaitu terdapat pada jenis Aurelia atau ubur-ubur. Jenis Scyphozoa mempunyai kelenjar kelamin atau gonad yang terdapat dalam kantung-kantung ruang gastrikum. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin menyanggah? Jika sudah cukup, maka kita akan beralih ke pertanyaan untuk kelas Anthozoa. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Sally Monica Mutiara Abdullah, absen 24. Saya akan bertanya bagaimana sistem pencernaan pada kelas Anthozoa.
Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Saudari Sally, apakah ada yang ingin menjawab? Jadi perkenalkan, saya Saka Bajati Kusuma, absen 39, akan menjawab pertanyaan dari Sally Monica. Sistem pencernaan makanan kelas Antarctica sendiri dimulai dari mulut, yakni stomedeum atau kerongkongan, rongga gastrovaskuler. Di sepanjang sisi stomedeum dilengkapi alut bercincin bersilia yang disebut sebagai siponoglif. Alut ini merupakan jalan masuknya air ke dalam kolenteron. Air dapat mengalir dari ruang yang satu ke ruang yang lain melalui celah yang disebut sebagai ostia. Di bagian bawah stomedeum berkembang menjadi bentuk yang tebal yang disebut sebagai filamen pencernaan. Di dalamnya mengandung sel-sel kelenjar penghasil getah pencernaan yang mengandung enzim. Di dekat bagian dasar filamen ditemukan benang-benang akontia yang di dalamnya dilengkapi dengan sel-sel kelenjar atau nematofis. Sistem pencernaan makanan dilakukan secara eksternal dan juga intrasel. Pada pencernaan makanan secara ekstrasel, mangsa dilumpuhkan oleh nematofis dengan bantuan tentakel. Makanan ditarik ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam stomedeum, lalu ke rongga gastrovaskuler. Di dalam rongga gastrovaskuler, makanan tersebut dicerna secara ekstrasel dilakukan oleh enzim yang dikeluarkan oleh getah pencernaan. Sari-sari makanan diserap oleh dinding gastrodermis, sedangkan bagian atau partikel-partikel yang tidak tercerna dikeluarkan kembali melalui mulut. Terima kasih, sekian atas jawaban saya. Apakah ada yang ingin menyangga? Jika tidak ada, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yosefa Dia Kusumawardani, nomor absen 32. Saya ingin bertanya, bagaimana ciri hewan yang termasuk dalam kelas Anthozoa? Terima kasih. Di pertanyaan Saudari Yosefa, apa ada yang berkenan untuk menjawab? Terima kasih, saya Priyantri Jalarasati, absen 36. Ciri-ciri umum Solentarata kelas Anthozoa yang pertama yaitu memiliki bentuk tubuh menyerupai bunga, kemudian memiliki tentakel di sekitar mulut dengan jumlah yang banyak. Mulutnya memanjang, bermuara di dalam tabung yang disebut dengan stomodeum. Kemudian hidup dengan bentuk polip dari koral yang mengekresikan kalsium karbonat di sekitar tubuhnya. Kemudian, beberapa jenis koral bersimbiosis mutualisme dengan dinoflagellata. Koral dengan polipnya melindungi dinoflagellata, sedangkan dinoflagellata menyediakan oksigen dan mendaur ulang sisa metabolisme koral. Contoh spesies Anthozoa yaitu Stepanauke sp, Tubivora musica, dan Actopora. Terima kasih jawaban saya. Izin menambahkan, perkenalkan nama saya Latifah Saramdita, nomor absen 37. Pada kelas Anthozoa ini, semua anggotanya memiliki bentuk polip dengan tiap polip terdapat tentakel. Contohnya pada subkelas Zoantharia memiliki jumlah tentakel lebih dari 8, misalnya anemon laut. Sedangkan pada subkelas Alcinonaria memiliki jumlah tentakel pada tiap polip 8, misalnya dari Corallium rubrum atau koral permata merah. Pada Anthozoa sendiri memiliki siphonoglifa yang merupakan alat pernapasan. Baik, untuk Saudari Yosefa, apakah ada feedback? Sudah cukup, terima kasih. Baiklah, saya akan mengakhiri sesi tanya jawab kali ini. Sekian diskusi mengenai materi Coelenterata dan submateri hidrozoa, skiptozoa, dan anthozoa. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih ya dari teman-teman sekalian sudah berpartisipasi dalam tanya jawab dan juga moderator. Semoga diskusi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.